Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutu semuanya, kembali ke channel saya Dimas TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya dulur-dulur, seperti biasa kita kedatangan pasien lagi ini dulur-dulur. Mesin profil atau juga yang biasa menyebutnya mesin trimmer, mesin rotor ya, banyak sih penyebutannya ya ini dulur-dulur ya. Ini mesin merek Osel, kelihatan nggak ya? Osel diameter pisau 6 mili, MP370 ya tipenya. 220 volt, 450 watt, 50 Hz sampai dengan RPM-nya 35.000 per menit ya dulur ya. Nah, ini ya dulur ya. Ini sudah saya bongkar total semuanya dulur. Dan ini ya seperti biasa, ini saya akan ya jelaskan kendalanya di mana, dan saya akan review tipis-tipis juga ini dulur ya. Ini merek Osel kan sekelas sama dengan tipe dari merek Magtek ya dulur ya. Dari bodinya ini ya, berbahan besi ya dulur ya. Ini sebenarnya mesinnya masih bagus ya dulur ya. Ya mungkin nggak lama juga digunakan ini, tapi kendalanya itu sudah ibaratnya itu sudah kritis lah. Seperti itu. Terus ya seperti ini ya dulur ya. Ini bagian bracketnya, ini plastik juga. Bagian ini atas tutupnya ini juga plastik. Terus di bagian ya ini kurang lebih sama juga dengan konsep mesin juga ya. Ada kabel, ada saklar, terus kemudian sini ada karbon busnya. Dan sedikit berbeda dari mesin trimmernya, ini karbon busnya menggunakan tipe 411 ya atau 411 ya dulur ya. Sedikit lebih besar ini. Dan untuk ya ini kalau mungkin ada kerusakan di tutup karbon busnya itu sama dengan tipe 51 ya dulur ya. Seperti itu. 51 itu biasa di tipe planer 2900, terus kemudian ya tipe-tipe yang menggunakan karbon bus nomor 51 ya dulur ya. Seperti itu. Ya masih benar-benar sangat bagus ya dulur ya. Terus ini nah ini armaturnya, nah, ada tulisannya Osel juga, sudah menggunakan sistem seal. Nah, ini untuk nomor bearingnya 607. Nah ini ada sealnya. Dan yang seperti dulur lihat juga, ini kipasnya sudah menghilang, alias ini kipasnya sudah pecah dulur ya. Ya untuk penyebab kipasnya kenapa bisa pecah, kemungkinan sih bisa dari kemasukan sesuatu, atau mungkin bisa juga dari istilahnya itu enggak standar lah itu ya. Ini menurut saya pribadi ya dulur ya. Ya kenapa saya bisa berpendapat seperti itu, karena ada bagian yang retak ini dulur ya. Nah ini ya, ini saya sebenarnya kurang tahu juga ya dulur, apakah retakannya ini karena emang sudah pecahnya ini, atau mungkin dari sananya yang mungkin kurangnya kontrol ya dulur ya. Ya seperti itu, ini saya kurang tahu, tapi ya namanya juga hari apes, orang nggak ada yang tahu juga dulur ya. Ini pecah ya, retak ini sudah terbelah jadi dua, dan ini pecahnya pun hilang entah kemana juga dulur ya. Ini sebenarnya masih menempel tadi dulur ini ya, tapi ini sudah saya lepas sini. Ini nanti akan saya ganti dengan kipas dari yang sama tipe juga dari trimmer dulur ya, karena biasanya tuh hampir sama dulur ya untuk dari ukurannya, dari mulai diameter dalam hingga diameter luarnya ya dulur ya. Tapi tetap saya akan nanti cek lagi ya dulur ya. Ya kalau dulur mungkin ada yang kipas pecah seperti ini, kalau mungkin ada bekas-bekas atau mungkin dari armatur yang sudah tidak terpakai short ya, itu kipasnya bisa digunakan juga. Ya kalau mungkin dulur nggak ada juga kipasnya, ya silahkan cek link toko saya di bawah ini. Seperti itu ya dulur ya. Ini armaturnya merek Osel. Nah ini seperti ini ya, kelihatan itu ya.
masih sangat bagus nih untuk kolektornya tutur ya. Ya ini kan nanti saya akan sedikit setting juga, ini kan sebenarnya kurang mengarah ke kanan ya tutur ya, dan nanti akan saya setting lagi nih. Itu karbon busnya seperti ini, kipasnya nanti akan saya ganti juga. Untuk bearingnya ini mungkin bisa dicatat ya, untuk nomornya 6002 ini tutur ya. Ya ini bearingnya menyala ya tutur ya, warnanya hijau. Ini masih bagus juga ya tutur ya untuk semua bearing-bearingnya ini. Nah, seperti itu. Nah untuk kendalanya tadi kan ada kipasnya ya tutur ya. Terus bisa dibilang karena kipas pecah ini terjadi masalah lainnya tutur ya, mengakibatkan hantaman atau mungkin impact dari pecahnya itu tutur ya. Efeknya seperti ini ya, di pada bagian statornya ini terdapat bekas hantaman dari pecahan kipasnya dulur-dulur. Tuh kelihatan nggak ya? Nah, itu ada hitam-hitam tutur ya. Ini sebenarnya untuk beberapa kondisi pernah ya tutur saya perbaiki, saya cuma sambung saja itu masih bisa ya tutur ya. Tapi untuk kondisi ini karena ini bisa dibilang yang ini ya tutur ya. Yang bagian ini bisa dibilang cukup parah ini tutur ya. Benar-benar kehantam keras lah ini tutur ya. Ini bakal ada sampai putus. Nah ini saya menyarankan kepada si pemiliknya untuk diganti saja itu tutur ya. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau cuma saya sambung saja malah tidak bisa bertahan lama. Ya efeknya nanti malah armaturnya yang ikutan rusak juga dulu ya. Karena armaturnya ini bisa dibilang beruntung sih tutur ya, nggak ada bekas yang terlalu parah lah istilahnya seperti itu. Walaupun sampai kipasnya pecah ya tutur ya, masih aman-aman saja ini. Seperti itu ya, gulung-gulungannya masih aman-aman semua ini. Jadi ini saya cuma ganti dari stator atau belnya ya tutur ya. Seperti ini tutur ya, penampakannya ini ring statornya ini sudah kelihatan ya, udah agak melebar ya. Ini sudah saya konfirmasi ke pemiliknya dan nanti akan saya ganti tutur ya ini. Ini ada mic-nya juga, masih orinya tutur ya, Osel. Ini untuk spare partnya tutur ya. Kalau ingin tutur menggantinya atau mungkin di stator atau mungkin di armaturnya itu bisa menggunakan tipe yang sama dengan Osel ini, 37 berapa tadi ya Pak? MP370. Terus kemudian bisa juga menggunakan tipe yang Matek MT370 juga sama tutur ya. Atau mungkin nggak ada tuh juga merek Bitek yang tipenya sama 370 ya tutur ya. Ini untuk seri-seri 370 itu hampir sama untuk spare partnya, dari armatur hingga statornya ini ya tutur ya, sama ini tutur. Terus apa lagi ya? Nah ini bodinya tutur ya, masih benar-benar mulus tutur ya. Nggak ada istilahnya ya bekas-bekas kayu ya tutur ya, benar-benar sangat sedikit tutur ya. Jadi ini mungkin masih belum lama digunakan juga ya tutur ya. Seperti itu. Untuk perbedaan dari dengan merek Matek itu sebenarnya tuh sangat tipis ya tutur ya. Semuanya tuh hampir sama. Yang mungkin sedikit perbedaannya tuh ada di bagian sebelah sini tutur ya. Untuk merek Matek kan di sini kan ada semacam sedikit tonjolan. Nah ini sedikit tonjolan tuh ya tutur ya. Itu kemudian ada lubang untuk kita sekrupkan ya. Itu fungsinya untuk grounding. Ya ini tapi di merek Osel ini nggak ada tutur ya. Cuma polos saja ini. Kalau di Matek kan ada ya semacam tonjolan ya mungkin sekitar 1 sampai 1,5 cm. Masuknya lewat sebelah sini ini. Di sini ini tutur ya. Ini kan ada ya. Nah lubang ini mana ya Sa? Ya lubang ini ya tutur ya. Nah ya ini saya masukkan obeng ini tutur ya. Nah ini nanti akan kuat sebelah sini, nanti bisa disekrupkan ya tutur ya. Fungsinya untuk sebagai grounding ya. Tapi di merek Osel ini nggak ada ya tutur ya. Seperti itu ya, sama juga seliannya 2 sekrup, terus rumah kabel busnya juga sama.
411. Untuk ukurannya pun saya rasa juga sama ya tutur ya. Terus apa lagi ya tuh ya, ini komponen-komponennya. Ini ada karbon busnya, terus kemudian ada kepala pisau, kepala penjepit pisaunya, terus kemudian ini ada ring pernya tutur ya, seperti itu. Terus ya tutur ya, ya dulur ya, nanti kalau mungkin dulur ada kendala seperti kasus seperti ini ya, di kipasnya pecah atau mungkin kemasukan sesuatu hingga terdengar suara seperti tertabrak-tabrak ya, kotak seperti itu. Itu untuk benar-benar dicek ya dulu ya, apakah benar-benar pecahnya yang mungkin kecil-kecil seperti ini sudah benar-benar diambil atau keluar, atau mungkin masih terselip di sela-sela dulu ya, terutama pada mesin gerinda. Itu biasanya terkadang terselip di antara stator dengan bodinya ya tutur ya. Jadi harus benar-benar dicek ya tutur ya. Takutnya nanti kalau terselip kita enggak keluarkan, malah sudah kita ganti yang rusak malah berakibat terjadi lagi ya tutur, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, apabila mengalami entah itu kipas pecah atau mungkin kemasukan sesuatu, itu harus benar-benar dicek ya tutur ya. Maka pecahnya itu atau sesuatunya itu sudah kita keluarkan, seperti itu ya dulu ya. Sepertinya ini sudah saya jelaskan ya, ini informasi yang saya berikan ya, ini yang saya ambil dari kejadian ini. Mungkin yang ada kelewat ya tutur ya, silahkan tinggalkan jejak di bawah ini tutur ya. Apalagi nih tutur, ini ya seperti ini tutur bodinya. Nah, ini plastiknya ini ya, untuk kualitasnya sih saya rasa untuk kualitasnya sih saya rasa ya 11-12 lah itu ya, dengan merek Mantek ya, sama semuanya ini. Seperti itu ya dulur-dulur ya. Ini saya rasa ya, apalagi ya dulur ya. Ini sudah semua saya berikan tutur informasinya ya tutur ya. Jadi kalau tutur mungkin ingin membeli merek Osel, terima Osel ya seperti ini, nanti dalamnya dapatnya seperti ini. Ya tutur ya, tiba di ujung video ya. Mungkin ada yang kelewat yang informasi yang dari tadi saya sampaikan ya, bisa tinggalkan jejak di bawah seperti itu. Tutur yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Silahkan tinggalkan kritik, saran, dan pertanyaan di bawah seperti biasanya tutur ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.